Ya. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Yang pertama dengan saya sendiri, Alifah Aprilia. Yang kedua, Fitri Nurharyati. Yang ketiga, Nova Anggraini. Yang keempat, Reines Kumalasari. Yang kelima, Ada Nerisa. Yang keenam, Febi Haryanti. Yang ketujuh, Nurma Alifatul. Dan yang terakhir ada Muhammad Haris Iqbal. Next. Di sini kelompok kami akan membahas tentang 4 topik. Yang pertama yaitu sudut pandang sejarah dan kontemporer akuntansi internasional. Yang kedua, pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Yang ketiga, kompetisi global. Dan yang keempat, ada internasionalisasi pasar modal. Yang pertama yaitu sudut pandang sejarah dan kontemporer akuntansi internasional. Dari sudut pandang sejarah, yang pertama ada double entry bookkeeping, yang selanjutnya kepersemakmuran Inggris termasuk Amerika Serikat. Double entry bookkeeping atau sistem pembukuan berpasangan yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada abad ke-14 dan 15. Perkembangan sistem pembukuan berpasangan ini didorong oleh perdagangan internasional di Italia, dan perkembangan sistem ini juga menyebar ke Inggris, Amerika, Belanda, dan beberapa negara di Asia. Yang kedua, ada model akuntansi Belanda diimpor ke Indonesia. Yang ketiga, perkembangan akuntansi didukung oleh adanya pendidikan dengan munculnya sekolah bisnis. Dan juga ilmu akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik pada berbagai sekolah tinggi dan universitas. Yang keempat, seiring perubahan zaman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan akuntansi semakin menjadi. Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi di atas dan selanjutnya menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuan untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi lainnya, dan memungkinkan juga timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktek di seluruh dunia. Sudut pandang kontemporer terdiri dari 1. Adanya usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional, 2. Pengendalian modal, 3. Valuta asing, 4. Investasi asing langsung. Next. Kelima, liberalisasi transaksi, keenam, privasi perusahaan pemerintahan untuk mengurangi pengendalian falas dan pembatasan investasi lintas batas. Kemudian ketujuh, kemajuan dalam teknologi informasi.
Selanjutnya, pengendalian nasional terhadap arus modal, valuta asing, investasi asing langsung, dan transaksi terkait telah diregulasikan secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi hambatan-hambatan terhadap bisnis internasional. Dalam hal ini, usaha-usaha pemerintah nasional untuk membuka perekonomian terhadap perusahaan swasta, investor, dan bisnis internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dengan beberapa pengecualian, terdapat tren yang kuat di seluruh dunia selama periode ini untuk melakukan privasi atas perusahaan keuangan milik pemerintah, terutama bank, dan untuk mengurangi atau menghilangkan pengendalian valuta asing dan pembatasan dalam investasi lintas batas. Kemajuan dalam teknologi informasi juga menyebabkan perubahan radikal dan ekonomi produksi dan distribusi. Selanjutnya yang kedua yaitu pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Di sini yang pertama terdapat bisnis internasional yang secara tradisional masih terkait dengan perdagangan luar negeri. Kegiatan yang berakar dari masa lampau ini akan terus berlanjut tanpa terputus. Ketika di masa lalu perdagangan jasa biasanya itu kalah penting jika dibandingkan dengan perdagangan barang. Namun saat ini perdagangan jasa mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan dan berkembang dengan tingkat yang lebih cepat daripada perdagangan barang. Kemudian yang kedua ada topik akuntansi, yang utama itu berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini akuntansi digunakan untuk transaksi dalam mata uang asing. Sebagai misalnya, Heineken itu melakukan sejumlah bir kepada sebuah importer Brasil dan tagihan dalam mata uang real Brasil. Nah, seandainya nilai real penurunan itu relatif terhadap euro sebelum dilakukannya pembayaran, Heineken akan mengalami kerugian dalam mata uang asing karena realnya akan lebih kecil pada saat konversi setelah devaluasi dibandingkan sebelum transaksi secara tidak langsung akan menjadi subjek. Kemudian selanjutnya untuk saat ini bisnis internasional itu melebihi perdagangan luar negeri dan meningkatkan asosiasi dengan investasi asing langsung yang meliputi pendirian sistem manufaktur atau distribusi di luar negeri dengan membentuk afiliasi yang dimiliki seutuhnya seperti usaha patungan atau aliansi strategis. Kemudian yang terakhir ada operasi yang dilaksanakan di luar negeri, itu membuat manajer keuangan dan akuntan dapat menghadapi risiko berupa semua jenis masalah yang tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan dilaksanakan dalam wilayah satu negara. Baik, selanjutnya adalah inovasi keuangan. Manajemen risiko telah menjadi istilah yang populer dalam lingkungan perusahaan dan manajemen. Alasannya tidaklah sulit dicari. Dengan deregulasi pasar dan pengendalian modal yang terus dilakukan, kerentanan dalam harga komoditas, valuta asing, kredit, dan ekuitas menjadi hal yang biasa ini. Perputaran naik turunnya harga ini tidak laporan internal, tetapi juga menghadapkan perusahaan
pada risiko menderita aktivitas perusahaan dalam mengidentifikasi kerentanan tersebut, memutuskan strategi manajemen. Selanjutnya, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat memungkinkan perusahaan dapat mempertinggi nilai perusahaan dengan mengatur manajemen risikonya. Investor dan pemegang saham perusahaan lainnya dan secara aktif mengelola yang bersamaan kemajuan dalam teknologi keuangan kepada pundak orang lain. Meski demikian, beban untuk mengukur risiko antar pihak tidak dapat dialihkan dan sekarang berada pada pundak kelompok besar pelaku pasar keuangan yang banyak diantaranya berada ribuan mil jauhnya. Tampaklah jelas adanya ketergantungan yang ditimbulkan terhadap praktik pelaporan internasional dan kebingungan yang timbul dari perbedaan pengukuran produk risiko keuangan. Mereka yang memiliki keahlian manajemen risiko sangat dihargai oleh pasar. Selanjutnya, faktor lain pentingnya akuntansi internasional adalah fenomena kompetisi global. Terdapat standar penentuan acuan atau benchmarking, yaitu standar perbandingan yang digunakan ini melampaui batas-batas nasional. Para pembaca laporan keuangan yang tidak menyadari perbedaan pengukuran nasional dan perhitungan penyesuaian yang diperlukan, dengan jelasnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Next. Selanjutnya yaitu merger dan akuisisi lintas batas. Seiring dengan berlanjutnya tren global atas konsolidasi industri, berita mengenai merger dan akuisisi internasional praktis merupakan kenyataan sehari-hari. Apabila merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi, akuntansi memainkan peranan yang penting dalam mega konsolidasi. Ini karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Selanjutnya, internasionalisasi pasar modal, yaitu ada Amerika, Eropa Barat, Asia Pasifik. 2. Pencatatan dan penerbitan saham lintas batas negara. Next. Faktor yang mungkin banyak menyumbang lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor, regulator pasar, pembuat standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia. Data statistik membuktikan bahwa dalam arus modal lintas batas negara telah melonjak naik menjadi lebih dari 20 kali lipat sejak tahun 1990. Rata-rata ukuran dan volume perdagangan per tahun atas perusahaan yang mencatatkan sahamnya telah tumbuh secara besar, yang sebagian diakibatkan oleh merger dan akuisisi yang juga berakibat pada penghapusan pencatatan saham atau delisting yang dilakukan beberapa perusahaan terkait. 3 wilayah pasar ekuitas terbesar adalah Amerika Utara, Asia Pasifik, dan Eropa. Next. Amerika. Ekonomi Amerika Serikat dan pasar sahamnya mengalami pertumbuhan tanpa henti selama tahun 1990-an. Relatif pentingnya Amerika dalam pasar ekuitas global juga meningkat.
kapitalisasi pasar di Amerika dalam persentase terhadap total global berada pada posisi 47,5% pada awal tahun 2006. Komite Pengaturan Pasar Modal yang anggota-anggotanya ditunjuk langsung oleh SEC koordinasi dengan Dewan Keuangan Federal Pemerintah, Federal Reserve Boards of Governors, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menetapkan bahwa Amerika Serikat akan kehilangan pengaruhnya dalam pasar modal dunia kecuali jika Amerika Serikat menampilkan berbagai ketetapan peraturan permodalannya yang oleh pasar dirasa terlalu memberatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya Eropa Barat. Eropa adalah wilayah pasar ekuitas terbesar kedua di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan. Pasar ekuitas Eropa akan terus tumbuh. Arus ekuitas lintas batas meningkat dalam persentase dibandingkan peningkatan arus obligasi lintas batas. Sebagian karena ekuitas merupakan investasi yang menguntungkan. Banyak dari regulator sekuritas dan bursa efek di Eropa yang telah menerapkan tata peraturan pasar yang lebih ketat dan saat ini justru makin memperkokoh upaya penegakan tata peraturan tersebut. Next. Selanjutnya, Asia Pasifik. Hingga akhir-akhir ini, banyak ahli yang memperkirakan Asia akan menjadi wilayah pasar ekuitas kedua terpenting. Prospek pertumbuhan masa depan dalam pasar ekuitas Asia tampak kuat. Demikian juga pemerintah dan bursa efek di Asia berada di bawah tekanan untuk memperbaiki kualitas dan kredibilitas pasar untuk menarik para investor. Next. Pencatatan dan penerbitan saham lintas batas negara. Gelombang minat melakukan pencatatan saham lintas batas negara tidak merupakan fenomena kesempatan. Sebagai respon bursa efek dan regulator pasar Eropa telah bekerja untuk membuat akses masuk yang lebih cepat dan lebih murah bagi para perusahaan asing penerbit saham dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kredibilitas mereka. Banyak perusahaan Eropa mengalami kesulitan ketika memutuskan di mana meningkatkan jumlah modal atau mencatat sahamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengetahuan mengenai berbagai pasar ekuitas dengan hukum, aturan, dan karakter kelembagaan yang berbeda sangat diperlukan saat ini. Hal yang juga diperlukan adalah pemahaman mengenai bagaimana karakteristik perusahaan penerbitan saham dan bursa efek saling berhubungan. Next. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa dalam kurun waktu yang cukup singkat, pasar keuangan dan perdagangan akan didominasi oleh 2 atau 3 bursa efek dunia yang beroperasi lintas benua. Hal ini secara signifikan meningkatkan keterbukaan perusahaan-perusahaan internasional bagi para investor internasional. Pada saat yang sama, bangkitnya pasar-pasar modal baru akan memperluas jangkauan perusahaan-perusahaan yang saat ini mampu melepaskan diri dari obligasi atau ikatan-ikatan keuangan dan utang lokal. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Dan mohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan kami mohon izin waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dora. Pertanyaannya adalah, upaya apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan internasionalisasi struktur pasar modal? Jawabannya, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan struktur pasar modal bagi perusahaan domestik murni dengan jalan meminjam dolar dari luar negeri, dengan melihat perusahaan yang tidak membeli dan menjual barang dalam mata uang asing. Sebagai contohnya, perusahaan listrik umum di Amerika akan memproduksi dan jual listrik yang sesuai dengan kategorinya. Haruskah perusahaan domestik murni meminjam dolar di Amerika atau di luar negeri? Dalam hal tersebut menyangkut biaya dan resiko nilai tukar. Asumsi yang harus dibangun bahwa meminjam dolar dari luar negeri lebih murah dibandingkan meminjam dolar dari Amerika dan London. Tetapi meminjam dalam jumlah yang besar tentu dengan harga relatif rendah, sementara tingkat bunga tabungan 0,1% lebih besar terhadap bangunan pinjaman, sehingga ada pertimbangan lain yang diambil bahwa untuk menentukan apakah perusahaan harus meminjam dalam dolar atau tidak, maka itu adalah sebuah Eurobond memberikan peluang kepada para perusahaan domestik untuk meminjam dalam bentuk dolar di negara lain dengan tingkat bunga lebih rendah dibanding dengan obligasi di Amerika. Di samping pula peraturan pengeluaran obligasi lebih mudah dibanding di Amerika, kemudian dengan mendapat dolar yang sama, pengeluaran Eurobond dengan bunga yang lebih rendah dan tidak ada beban pengembalian adalah Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma. Bagaimana kegunaan dan tujuan diberikannya pembelajaran global? Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield 1977 adalah mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya
menghuni satu daerah tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Bagaimana Mbak Risma atas jawabannya? Ada sanggahan? Baik, Mbak, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizke Oktaviana, yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional yaitu yang pertama ada sumber pendanaan, yang kedua sistem hukum dunia barat yang memiliki dua orientasi dasar hukum, yakni hukum sipil dan hukum umum. Yang ketiga, perpajakan di berbagai negara. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi. Yang kelima, inflasi. Dan yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi faktor di berbagai negara. Dan yang ketujuh, tingkat pendidikan standar praktik akuntansi yang sangat rumit. Bagaimana Mbak Rizke? Mungkin ada sanggahan? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Bagaimana inflasi dapat mempengaruhi dalam standar akuntansi suatu negara? Inflasi yang terjadi pada suatu negara itu dapat menyebabkan perubahan terhadap akuntansi biaya yang diterapkan. Nah, sehingga akan menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi tendensi dari suatu negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan. Bagaimana Mbak Lutfia? Mungkin ada sanggahan? Tidak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Maya. Apa yang harus dilakukan manajer keuangan dan akuntan dalam menghadapi masalah yang ditemui pada operasi multinasional? Manajer keuangan dan akuntan itu harus memahami bagaimana sih pengaruh kompleksitas lingkungan pengukuran akuntansi dari suatu perusahaan multinasional. Selain itu juga harus memahami pengaruh perubahan nilai tukar dan tingkat inflasi yang merupakan hal penting sehingga memiliki pengetahuan terkait hukum pajak dan nilai mata uang untuk usaha yang beroperasi di lebihi satu negara. Bagaimana Mbak Maya? Baik, jawabannya cukup jelas. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwika Prastiwi, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengklasifikasikan akuntansi internasional. Jawabannya, untuk mengklasifikasikan akuntansi internasional tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mempertimbangkan sesuatu dengan pengetahuan, pengalaman, dan institusi, serta membuat pertimbangan secara empiris. Yang mana klasifikasi ini dilakukan dengan memahami kondisi yang sedang terjadi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses akuntansi internasional. Bagaimana Mbak Dwika, apakah ada sanggahan? Tidak, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Netia Ayu Dewayanti,
Yang pertanyaannya tersebut, sebutkan faktor sudut pandang kontemporer akuntansi internasional. Jawabannya, sudut pandang kontemporer akuntansi internasional dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional. Kedua, mengendalikan modal. Ketiga, valuasi asing. Keempat, investasi asing langsung. Kelima, liberalisasi transaksi. 6. Privatisasi perusahaan pemerintah, yang mana keseluruhan faktor tersebut memiliki kriteria antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi ekonomi lintas dan batas menginginkan pelapor akuntansi dalam satu wilayah negara digunakan dengan terus-menerus dan dipahami oleh para ahli di negara lain. Bagaimana Mbak Natia, apakah ada sanggahan? Tidak, terima kasih atas jawabannya Mbak Fitri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Monica. Apa fungsi akuntansi internasional dan mengapa kita harus mempelajarinya? Akuntansi internasional memiliki peranan penting dalam masyarakat. Akuntansi internasional juga memiliki konteks yang lebih luas di mana lingkup pelaporannya adalah untuk perusahaan multinasional dengan transaksi dan operasi lintas batas negara atau perusahaan dengan kewajiban pelaporan kepada para pengguna di negara lain. Mengapa kita harus mempelajarinya? Menurut saya, akuntansi internasional perlu dipelajari. Hal ini didasarkan pada kebutuhan kegiatan perekonomian yang terjadi secara global. Terlebih lagi di masa sekarang dan di mana yang akan datang, transaksi internasional, baik itu perdagangan maupun bisnis lainnya, akan terus berlangsung. Pengetahuan terhadap ruang lingkup akuntansi internasional akan menjadi suatu nilai tambah bagi para pelaku perdagangan internasional terhadap transaksi ekonomi yang dilakukan. Bagaimana Mbak Monica atas jawabannya? Terima kasih, jawabannya sudah jelas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alif Tama. Tolong jelaskan apakah perkembangan akuntansi mendahului atau mengikuti pembangunan perekonomian suatu negara? Ya, karena semakin berkembangnya sebuah pembangunan perekonomian suatu negara, maka akan dibutuhkannya perhitungan yang bisa memadai. Oleh karena itu, perkembangan akuntansi berjalan lurus dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Bagaimana Mas Tama? Ya, Mbak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitriya Nurhidayah. Berdasarkan varisan akuntansi yang bersifat internasional, menurut Anda, apakah usaha-usaha untuk mengharmonisasikan standar akuntansi merupakan sesuatu yang baik? Menurut saya, usaha untuk mengharmonisasikan standar akuntansi adalah sesuatu yang baik. Dan di Indonesia perlu melakukan harmonisasi standar akuntansi internasional guna untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya, terutama untuk perusahaan publik. Hal ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional, tapi juga secara internasional. Jika terjadi jual beli saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan. Bagaimana Mbak Fitri, apakah sudah jelas? Iya Mbak, sudah jelas. Terima kasih jawabannya.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ica Alfionia Putri. Bagaimana pelaksanaan kinerja akuntansi jika dilihat dari segi perspektif? Akuntansi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan dari sebuah entitas usaha yang melakukan kegiatan bisnis. Bagaimana Mbak Ica, apakah sudah jelas? Sudah jelas Mbak Feby, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Diah Ayu Nurmala dan Noni Mardiana. Pertanyaan dari Diah Ayu Nurmala, apa yang membedakan antara akuntansi internasional dengan akuntansi lainnya? Jawabannya, pertama yang dilaporkan adalah perusahaan multinasional. Kedua, kegiatan transaksi dilakukan melintas batas negara atau antar negara. Ketiga, laporan ditujukan pada para pengguna yang berada di negara lain. Keempat, adanya perpajakan internasional. Terakhir, adanya transaksi internasional. Bagaimana Mbak Diah? Apakah ada sanggahan dari jawaban saya? Tidak ada, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Noni Eka Mardiana. Jelaskan berbagai permasalahan internal dan eksternal yang muncul ketika bisnis dan investasi melampaui batas-batas multinasional negara. Jawabannya, bisnis internasional menimbulkan saling ketergantungan ekonomi antar negara, yang pada akhirnya berpengaruh pada yang pertama, operasional perusahaan multinasional yang semakin mengglobal meliputi pengembangan produk, produksi, dan marketing. Transfer teknologi menjadi faktor penting pada operasi global. Yang kedua, pasar global yang mengglobal, memberi kesempatan bagi investor dan kreditor untuk melakukan aktivitas financing yang mendunia. Perdagangan dan investasi internasional menimbulkan beberapa permasalahan baru, di antaranya transaksi mata uang asing, transaksi mata uang Indonesia, pajak untuk operasi internasional, konsolidasi laporan keuangan dengan subsidiari dan afiliasi, transfer pricing, dan yang terakhir comparative disclosure. Bagaimana Mbak Noni? Apakah ada sanggahan? Tidak, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nada Naura. Berikan 2 contoh perspektif global dalam praktik akuntansi dan jelaskan. Contoh pertama yaitu Australia. Tradisi dan kebiasaan Inggris memberi ciri yang signifikan pada Australia, walaupun akhir-akhir ini Australia lebih cenderung mengarah ke pola Amerika. Perbedaan akuntansi keuangan dan praktik-praktik pelaporan antara Inggris dan Australia semakin meningkat. Gagasan Pan-Pasifik sedang tumbuh di Australia, gagasan komunitas Eropa tumbuh di Inggris. 2 badan akuntansi profesional Australia adalah Institute of Chartered Accountants in Australia atau disebut ICA dan Australian Association of Accountants ASA. ICA memiliki keanggotaan kira-kira 20.000 dan terkait erat dengan audit dan praktik publik. Contoh yang kedua yaitu Jepang. Akuntansi dan pelaporan keuangan Jepang merupakan bunga rampai dari begitu banyak eksternalitas domestik dan internasional. Di permukaan laporan keuangan korporasi Jepang tampaknya mirip dengan perusahaan-perusahaan sejenis dari Inggris Amerika. Namun sebenarnya kandungan informasi laporan keuangan korporasi Jepang berbeda secara substansial. Baik, terima kasih. Apakah ada sanggahan? Enggak, makasih. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, masih adakah pertanyaan yang belum dijawab? Sudah terjawab semua, Bu. Sudah ya? Tambah ya, Sudah. Oke, sebelumnya saya overview sedikit ya tentang akuntansi internasional. Pada pertemuan ini tadi kelompok penyaji sudah menyajikan tentang akuntansi perspektif global. Nah, di mana di sini sudah dijelaskan atau sudah membahas tentang bagaimana sudut pandang sejarah dan kontemporer akuntansi internasional itu, kemudian bagaimana pertumbuhan dan juga penyebaran operasi multinasional itu seperti apa, kemudian bagaimana kompetisi global dalam akuntansi internasional. Nah, di sini di bab ini tadi kan teman-teman sudah mempelajari tentang sudut pandang sejarah akuntansi internasional itu seperti apa. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari akuntansi internasional selain kita mempelajari tentang akuntansi nasional? Nah, di mana sudah pada sistem pembukuan berpasangan zaman dulu ya di double entry bookkeeping itu umumnya sudah dianggap sebagai awal dari penciptaan akuntansi seperti saat ini. Nah, yang mana sudah berawal daripada zaman abad ke-14-15 yang mana perkembangan itu sudah didorong oleh pertumbuhan perdagangan internasional dunia. Yang mana perdagangan itu dilaksanakan terhadap transaksi komersial di Italia. Nah, kemudian selain sudut pandang sejarah, juga dijelaskan tentang sudut pandang kontemporer akuntansi internasional itu. Nah, jadi hubungannya informasi secara global ataupun ketika member bukti model presentasi itu sudah dihubungkan secara internasional ataupun secara global, maka harus diketahui apa sih resiko-resiko pada saat ini yang berdampak kepada sistem, terutama di zaman era milenial sekarang ini ya. Nah, sekarang kan lagi trending atau maraknya trading investasi ya, ataupun investasi saham bodong ataupun ilegal ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, karena memang sudah punya media sosial semua ya kalau anak sekarang itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan yang namanya investasi saham ataupun trading ilegal. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu afiliasinya ataupun afiliatornya itu dari mana, dan kemudian sistemnya trading itu resmi atau tidak. Jadi kita harus benar-benar tahu. Nah, mungkin saya tanya di sini, ini kan anak akuntansi semua yang mungkin ada yang mengikuti trading, ada atau ada yang ikut investasi saham di sini. Pernah, Bu. Pernah, Mbak Sylvia, di mana Mbak? Saya ikut sekuritas ajaib. Oh, sekuritas ajaib. Iya, kalau sekuritas ajaib itu sudah legal ya. Beda dengan binomo dan juga kotek. Sebenarnya dulu itu investasi itu sebenarnya juga legal sih, tapi nggak tahu kenapa dengan banyaknya afiliasi, dengan banyaknya afiliator itu jadi sudah nggak legal lagi, jadi sudah ilegal gitu maksudnya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya yang mengikuti trading saham, harus benar-benar dilihat ini resmi atau enggak, ini legal atau enggak, seperti itu ya.
Jangan sampai jadi anak milenial itu yang nggak mengerti apa-apa, karena teman-teman kan juga anak kuliah juga. Jadi harus mengerti dan juga paham ilmu dan juga paham telekomunikasi digital sekarang ya. Nah, kemudian untuk pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Nah, jadi dalam bisnis internasional itu secara tradisional sudah terkait dengan perdagangan dalam luar negeri yang itu sudah dilaksanakan pada zaman dahulu atau pada masa lampau itu memang sudah benar-benar dilaksanakan untuk perdagangan dunia dan juga penyebaran operasi multinasional. Nah, yang mana ada tren ekspor dan impor juga. Makanya ini masuk dalam akuntansi internasional. Nah, kemudian selain itu juga ada juga yang namanya ini inovasi keuangan dalam akuntansi internasional itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Atau pemegangannya ataupun SOP-nya apakah berdasarkan standar IFRS ataukah masih dalam standar yang lama? Nah, jadi berbagai negara itu belum tentu menggunakan IFRS ya. Namun ada yang menggunakan IFRS dan juga ada yang sudah menggunakan IFRS. Nah, kemudian selain itu di sini juga ada kompetisi secara global. Nah, kompetisi secara globalnya itu bagaimana? Jadi semakin pentingnya akuntansi internasional itu maka akan menjadi fenomena kompetisi global. Nah, kemudian ada juga acuan ataupun benchmarking yang mana kalau dalam institusi perkuliahan itu benchmarking juga masuk dalam penilaian ya, yaitu ataupun sudut standar perbandingan yang digunakan untuk melampaui batas-batas nasional ataupun dengan mitra ya, benchmarkingnya dengan mitra. Nah, jadi saya harapkan untuk para pembaca atau untuk para pemegang laporan keuangan ini harus menyadari perbedaan pengukuran nasional dalam perhitungan penyesuaian laporan keuangannya. Nah, kemudian dalam kompetisi global selain ada itu juga ada merger dan akuisisi lintas batas. Nah, jadi merger dan akuisisi lintas batas ini berlangsung dengan adanya tren global pada saat sekarang ini dan juga konsolidasi industri. Jadi misalnya merger dan akuisisi internasional praktisi ini merupakan sudah dinyatakan dengan sehari-hari ya, apabila merger ini umumnya sudah diringkas ataupun sudah beroperasi dengan skala ekonomi ataupun dengan standar akuntansi internasional yang sudah diperankan di Indonesia sendiri. Nah, kemudian selain itu ada internasionalisasi pasar modal. Nah, ini berhubungan dengan investasi jual beli saham. Nah, makanya kan yang namanya investasi saham itu harus benar-benar tahu dulu dan harus mengerti bagaimana sih cara memainkannya dan bagaimana sih cara trabarnya itu seperti apa. Jadi tidak hanya memainkan dalam trading saja. Jadi harus tahu dulu ketika di listing ataupun pencatatan saham itu seperti apa. Jadi teman-teman tidak hanya oh iya aku mau invest saham. Misalnya aku mau invest saham ke ini ajaib. Ya udahlah invest aja. Jadi enggak gitu ya. Jadi harus mengerti dulu yang mau saya pakai ini apa, kemudian afiliatornya dari mana dan sudah legalkah atau belum, seperti itu ya. Nah, dan nanti bagaimana saya mempelajarinya, bagaimana saya mengerti dalam memainkan saham nanti. Nah, kemudian untuk pencatatan dan penerbitan saham pun juga harus tahu. Nah, jadi dalam materi di bab pertama ini adalah kemajuan dan juga teknologi informasi itu bisa menyebabkan perubahan radikal dalam ekonomi produksi ataupun distribusi. Apalagi pada saat ini banyak sekali bisnis internasional yang melebihi perdagangan luar negeri ya. Kemudian juga banyaknya asosiasi ataupun investasi asing langsung. Misalnya nih ada sistem manufaktur, kemudian ada juga distribusi dari luar negeri, misalnya ada juga konsinyasi ya ataupun penitipan barang, kemudian ada usaha patungan, kemudian ada juga aliansi strategis. Nah, jadi
beberapa pengamat juga memperhatikan ya atau sudah memperkirakan bagaimana sih ini nanti ke depannya pasar internasional itu mau dibuat seperti apa, kemudian pasar keuangan dan juga perdagangannya itu mau didominasi oleh siapa saja sih. Yang jelas pada saat ini kan yang mendominasi pasar perdagangan dunia itu kan ada bursa efek dunia, yang mana di Indonesia sendiri kan ada bursa efek Indonesia, ada BEI, yang mana itu adalah tolak ukur ataupun sumber yang dilihat oleh semua negara, semua masyarakat di Indonesia untuk mengetahui saham dan juga semua modal saham, mulai dari perdagangan pertambangan, kemudian ada syariah, kemudian ada juga indeks Sri KHT, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi dalam materi ini teman-teman harus memahami tentang perspektif global. Akuntansi internasional di sini juga mengetahui tujuannya bagaimana, kemudian harus mengetahui gambaran pasar internasional itu seperti apa. Nah, kemudian akuntansi internasional ini dalam kompetensi global nanti mau dibawa kemana? Nanti dibaca lagi ya bukunya. Kemudian juga perbedaan sudut pandang sejarah dan juga kontemporer akuntansi internasional. Nah, mungkin dari sedikit overview dari saya, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman akuntansi 6B? Ada yang ingin ditanyakan? Dari saya tidak ada, Bu. Belum ada ya, Mbak Nurma. Mas Bisma, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya juga masih belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, sambil saya absensi ya. Ya, Bu. Oke, saya panggil dari absensi pertama, Miftahul Salihah. Miftahul Salihah ada? Tidak ada ya. Kemudian Monika Saputri? Hadir, Bu. Oke. Dwika Prastiwi? Hadir, Bu. Netia Ayu Dewayanti? Hadir, Bu. Fitri Nurharyati? Nurharyati ya? Haryati, ya, hadir, Bu. Aulia Permatasari? Hadir, Bu. Kemudian Nova Anggraini? Hadir, Bu. Alif Tama Rizky Gustianto? Hadir, Bu. Dewi Halimatus Sa'diyah? Hadir, Bu. Putri Novika Setiawati? Hadir, Bu. Rizke Oktaviana? Hadir, Bu. Antin Skar Arum? Hadir, Bu. Kemudian Ratna Febriani? Hadir, Bu. Hadir. Karen Septiani? Karen ada? Karen Septiani tidak ada ya. Kemudian Elisa Putri Setianingrum? Hadir, Bu. Alifah Aprilia Ananda? Hadir, Bu. Aditya Bagus Septian? Aditya Bagus ada? Aditya Bagus? Kemudian Cindy Febriani? Hadir, Bu. Nada Naura Nafiah? Hadir, Bu.
Kemudian Feby Amelinda. Hadir, Bu. Raines Kumalasari Hadistiawati. Hadir, Bu. Ada Nerissa Arfiana. Hadir, Bu. Kemudian Firlia Doralita. Firlia ada? Hadir. Hadir, Bu. Kemudian selanjutnya Ica Alfionia. Hadir, Bu. Feby Haryanti. Hadir, Bu. Ajeng Widi Pramesti. Hadir, Bu. Diah Ayu Nurmala Putri. Hadir, Bu. Fitria Nur Hidayah. Hadir, Bu. Nardiah Ayu Sulistianingsih. Hadir, Bu. Noni Eka Mardiana. Kemudian Nurma Alifatul Martiana. Hadir, Bu. Risma Kusuma Wardani. Hadir, Bu. Sylvia Rizky. Hadir, Bu. Iftian Adi Muzaki. Hadir, Bu. Dia Ayu Melati. Hadir, Bu. Asah Mutiara Kasih. Bu. Kemudian Bisma Satria Yuwana. Hadir, Bu. Dewangga Aditya Surya. Hadir. Dewinta Jayantari. Hadir, Bu. Sekar Kumala Budi Satria Maharani. Hadir, Bu. Muhammad Jazuli. Hadir, Bu. Kemudian Sherin Erawati. Hadir, Bu. Diajeng Dwi Wijayanti. Hadir, Bu. Lufiah Ziyadatur Rosidah. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Haris Iqbal Hendrawan. Hadir, Bu. Wahyu Santoso. Hadir, Bu. Fitri Sintia Dewi. Izin, Bu, katanya. Oh izin, oh iya tadi WA saya. Kemudian Maya Destilasari. Hadir, Bu. Kemudian yang terakhir Hamidah Rohaini. Mohon maaf, Bu. Tadi saya dapat pesan dari Mbak Hamidah. Hah? Soalnya sinyalnya susah, Bu, nggak bisa masuk Zoom. Oh gitu, iya. Ya. Iya. Oke, berarti yang tidak hadir Miftahul Salihah, Karen Septiani, Aditya Bagus Septian, ya. Kemudian yang izin Fitri Sintia Dewi. Oke, absensi sudah selesai. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau didiskusikan dengan saya? Saya belum Belum ada ya, Mas? belum dipanggil ya. Namanya belum ada kayaknya. Namanya siapa, Mas? Fabian Ensa. Fabian Ensa. Bentar. Di SIM kok nggak ada ya? KRSA-nya belum selesai, Mas ya? Ya mungkin belum selesai, Bu. Oh iya, saya catat aja ya, Mas Fabian Ensa. Tapi kemarin waktu pertemuan pertama di penyampaian silabus itu hadir juga apa enggak? Hadir, Bu. Fabian Ensa. Tapi bukan mahasiswa konversi, bukan ya? Bukan. Aman, Bu. Oke, saya catat aja ini, Mas Fabian Ensa. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini, di pertemuan pertama
tentang bab akuntansi perspektif global bisa saya akhiri ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan ataupun sudah tidak ada yang ingin didiskusikan dengan saya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk hari ini. Ya, sama-sama Mbak, Mas.